Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 09 Babakan Jati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erlita Pujiawati Akbari SPDI. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, serta pada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu dan Bapak, izinkan saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Doa, dan yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 09 Babakan Jati, dan yang terakhir penyampaian materi oleh Ibu Erlita Pujiawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, untuk mengawali acara ini supaya lebih berkah, barokah, lancar segalanya, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Cucu Halia. Pada Ibu Cucu Halia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan doa agar kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qadra wa akrimni ya Rasulullah. Allahumma hasibni bisabar ya Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika wa adnika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka husnul khatimah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu yang telah memimpin doanya. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 09 Babakan Jati kepada Ibu Nokedianisi SPD. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Wakil sudah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, bapaknya hanya sendiri, alhamdulillah. Ada Pak Hendi. Ibu, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita sudah melakukan tadabbur alam, kita harus tetap
sehari-hari kita laksanakan dengan penuh semangat. Puji syukur yang tak terhingga, kita nikmat yang tiada tara, nikmat sehat, nikmat iman Islam yang ditujukan kepada kita semua. Kita wajib mensyukuri setiap saat. Kemudian salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kepada umatnya kita semua akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya memberikan support kepada Ibu Erlita yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan diseminasi budaya positif mengenai temanya penyebaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Hal ini sangat baik sekali disampaikan, didiseminasikan terkait pada salah satunya tugas Ibu Erlita. Kemudian bahwa diseminasi ini tentang budaya positif ini ditujukan untuk seluruh warga sekolah, ya, mulai dari guru, siswa, RU, dan semua penjaga prasekolah juga, di mana dalam penerapan sehari-harinya ini adalah sebuah kebiasaan. Budaya positif ini ada kontranya, yaitu budaya negatif. Nah, budaya negatifnya harus kita hindari, kita minimalisir, tapi budaya positifnya kita harus ditingkatkan di sekolah. Ada pepatah seperti ini, bahwa budaya positif itu ada kaitannya dengan kedisiplinan. Lebih baik menyakitkan disiplin daripada penyesalan jika dibiarkan. Ya, kita yang namanya guru itu ada tugasnya mendidik. Nah, mendidik ini ada keterkaitan dengan budaya positif. Selain mengajar, kita mendidik. Nah, itu hal yang mendidik itu yang membuat kita punya tugas yang sangat berat, seperti orang tua. Jadi orang tua di rumah dan kita di sekolah. Tidak apa-apa Ibu, kita membiasakan budaya positif, mendisiplinkan yang menyakitkan, supaya anak-anak kita sudah terbiasa sampai besar kebiasaan yang baik, ya, daripada kita membiarkan tapi akhirnya menyakitkan dan membuat penyesalan buat mereka ini, ya, mungkin seperti itu. Nah, dalam diseminasi Ibu Erlita ini nanti akan dikupas tuntas, ya, penjelasannya seperti apa. Mari kita sama-sama mendengarkan isinya, ya, terkait dengan sikap kepada siswa dan kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erlita yang sudah bersedia memberikan diseminasi budaya positif ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait waktu yang sangat singkat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara materi inti, ya, acara inti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Erlita Pujiawati Akbar. Kepada Ibu Erlita, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan nikmat, tentunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara saya, yaitu diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan satu lagi nikmat yang mungkin saya tak ternilai harganya itu adalah mempunyai pimpinan ibu kepala sekolah yang support saya dan ibu-ibu guru
support saya sangat besar sekali. Terima kasih yang tidak bicara saya ucapkan. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar bagi saya. Tidak mungkin saya bisa sampai di sini, berdiri di sini di ini kalau tidak ada dukungan dari ibu-ibu sekalian semuanya. Tentu saya mendoakan semoga kebaikan ibu-ibu semua diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran semua urusannya, hajatnya dikabulkan dan diberikan kesehatan tentunya. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, curahkan kepada kerabatnya, para keluarganya, sahabatnya, dan sampai kita kepada umatnya, selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, ibu-ibu hebat semuanya, ibu-ibu, karena kalau di Paten CGB itu kita ini adalah saya panggilnya ibu-ibu guru hebat. Supaya aku merelakan dan saya juga mungkin nggak terlalu tegang, saya mau ice breaking dulu. Saya dibantu sama minta tolong sama Bu Reni ke depan. Nanti pisau praktekannya berpasangan ya, berpasangan. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Betul ya. Jadi saling perhatian terus. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Wow, sampai ekspresi ya Bu. Aku dan kamu berpelukan. Itu bisa diterapkan sama anak-anak. Yang mulai berdiri Bu. Ada yang pasangannya ternyata semua pas, alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu selalu berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Sekali lagi, kan ada lancar ya. Aku dan kamu saling Satu, dua, tiga. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu baru berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Ya, bisa nanti kita terapkan di kelas ya buat anak-anak. Apalagi kalian kalau anak-anak kelas 1 sangat senang sekali. Ya, kita mulai dengan desenasi ini dengan quote dari Thomas Merton, yaitu jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi tekad. Jagalah tekadmu karena tekadmu akan menjadi perbuatan. Jagalah perbuatanmu karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena karaktermu akan menjadi nasibmu. Ya, makanya kenapa saya mengambil ini terinspirasi bahwa penerapan budaya positif itu dari
dimulai dari sejak dini dengan pembiasaan sehingga akan terekam dalam dirinya, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga akan merubah paradigma berpikir kita. Untuk konsep budaya positif ini ya, nanti yang akan diterangkan itu lumayan banyak. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, nah ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Jadi merubah paradigma kita itu dengan pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, kalau seumpamanya yang dulu kita belajar itu kan anak-anak itu disamaratakan bahwa anak itu sama gitu ya, dengan kita memberikan asesmen yang sama juga. Tapi dengan ini, dengan kurikulum baru, yaitu kita pembelajarannya berdiferensiasi, yaitu kita meyakini bahwa setiap anak itu unik dan tidak sama, karena kemampuan yang satu A, B sama C itu beda. Seperti contohnya gini, ada tupai, ada kura-kura, ada kelinci, ada burung. Dari keempat binatang ini kemudian ada perlombaan. Perlombaannya yaitu lari tercepat. Kira-kira siapa yang lebih nyampai? Lari. Tupai, kelinci, kura-kura, burung. Dari keempat ini, ketika diadakan perlombaan lari, kira-kira mana yang lebih cepat untuk sampai ke garis finish? Lari. Berarti kelinci. Iya, karena kenapa? Karena kita menganggapnya ibaratnya gini, ketika anak-anak itu beda, kita memberikan penilaian atau itu yang menyamakan, itu kan karena anak punya minat dan bakatnya masing-masing ya. Pasti yang akan menang itu ketika perlombaan pasti kelinci, karena burung itunya terbang, kalau tupai lompat. Coba kalau semuanya diberikan perlombaannya berenang, pasti yang menang itu adalah kura-kura. Jadi yang seperti itu. Jadi kita menuntun anak untuk sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi bagaimana caranya menembangkan potensi anak itu sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dengan merubah paradigma berpikir kita tentang dalam pembelajaran. Kemudian disiplin positif. Dalam penerapannya disiplin positif biasanya satu, dalam pikiran kita, budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung dengan tidak nyaman. Biasanya dengan aturan itu kita tidak nyaman untuk disiplin itu, karena ada sesuatu yang harus kita paksakan, harus patuh, gitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka yang berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi, ketika anak patuh atau disiplin ini bukan karena patuhnya karena sesuatu, karena memang dari dalam dirinya menyadari bahwa kita harus mentaati aturan. Bukan dari ekstrinsik dari luar, bukan karena dari guru, karena takut dapat hukuman atau karena sesuatu gitu. Karena memang timbul dalam dirinya itu untuk berperilaku budaya positif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penempatan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun
hukuman. Jadi ketika menerapkan disiplin, anak sadar akan dirinya bahwa saya melakukan ini tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Bagaimana itu bisa anak menyadari bahwa saya itu harus disiplin? Tentu kita sedang berusaha untuk menerapkannya pada anak-anak kita ya di sini. Contohnya kayak mungkin sekarang lagi digalakkan yaitu anak-anak membawa tumbler. Itu kan harus berulang-ulang ya Bu ya, nggak mungkin sekali. Itu di dalam upacara, di kelas, di pembiasaan itu akan terus gitu. Jadi anak menyadari sendiri, oh iya ini saya harus membawa misting dan tumbler itu bukan karena karena nanti takutnya dipanggil orang tuanya, tapi emang kesadaran sendiri kenapa saya mesti bawa tumbler sama misting, karena memang kita untuk mengurangi sampah. Mungkin dari itu harus diberikan keyakinan diri pada murid tersebut ya, sehingga tersadar akan itunya sendiri, disiplinnya sendiri ya. Nah, ini kebutuhan manusia. Sebelum kita ngitungin ke disiplin, itu kebutuhan manusia itu ada berapa sih? Ada 5, yaitu apa? 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa terima kasih dan diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Ya, kebutuhan manusia ini yang akan, kalau seumpamanya satu yang tidak akan tercukupi, pasti akan timbul dia melakukan suatu hal yang tidak semestinya gitu. Seumpamanya apa? Kalau sebenarnya untuk bertahan hidup dia pengen makan, tapi karena dia nggak bisa makan, biasanya ada yang mungkin bisa minta atau bisa dengan negatif dengan mengambil gitu. Nah, kemudian kalau kasih sayang dan terima kasih, biasanya orang yang kurang kasih sayang dan terima kasih biasanya diterima, rasa diterima. Biasanya gimana Bu? Anak-anaknya cari perhatian ya kepada kita, gimana mereka ingin diperhatikan gitu, baik oleh teman sama guru. Kemudian penguasaan, pengen eksistensi dirinya, bahwa dia itu ada gitu. Biasanya itu timbulnya nggak dari anak kelas 1 ada, tapi nggak begitu menonjol. Biasanya dari kelas 6, kelas besar ya, 4, 5, 6 itu dari penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, anak ini pengen bebas, nggak mau terlalu banyak ditekan. Ya mungkin kalau seumpamanya anak sekarang masuk kelas suruh diam, duduk yang rapi, itu paling hanya bertahan berapa menit Bu? Pasti sebentar. Paling lama itu paling 20 menit ya. Tapi setelah itu gimana? Wah, pasti mereka ribut lagi gitu. Karena mereka akan bosan cenderung dengan aktivitas yang sama, yang itu aja, semuanya nulis saja, pasti mereka akan bosan gitu ya. Kemudian kesenangan, anak-anak itu senangnya bermain. Maka kenapa kalau semuanya sekarang itu belajar sambil bermain? Karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya ya. Kalau seumpamanya salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka akan timbul sifat-sifat yang menyimpang atau negatif. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia apa sih? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya apa? Biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari
dari luar. Jadi motivasinya dari luar. Karena murid melakukan disiplinnya karena takut dihukum, bukan kesadaran akan dirinya. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi dari mana, Bu? Dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian apa? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi, ketika murid melakukan disiplin, itu merupakan nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai kebaikan. Jadi dia udah sadar akan nilai kebajikan dirinya sehingga termotivasi untuk melakukan itu. Itu motivasi dalam diri anak tersebut, gitu ya, bukan dari luar. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu biasanya meyakinkan, tidak nyaman. Iya, murid takut, memaksa. Terus secara tidak langsung anak untuk berbohong karena anak-anak takut dihukum. Murid menjadi rendah diri karena ya itu kan hukuman itu kalau seumpamanya biasanya hukuman itu kan berbentuknya kayak mungkin lari-lari kalau semuanya lari lapangan. Kemudian apa? Itu hukuman fisik. Biasanya kalau hukuman fisik itu walaupun semuanya hukuman fisik ya menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian kalau kata-kata ya itu menyakitkan biasanya ya, menyakitkan itu akan berbekas kepada diri anak sendiri gitu. Kemudian penghargaan. Kenapa konsep disiplin dan identitas penghargaan itu gagal? Karena itu tidak efektif karena jangkanya hanya sementara, sedangkan kita mengharapnya adalah jangka panjang karena kesadaran dalam diri anak itu gitu. Karena ini mengharapkan imbalan sehingga tidak efektif gitu untuk jangka panjang. Terus merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan, iri ya, ada membuat anak saling iri. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi karena udah dipuji bagus biasanya cepat berpuas diri biasanya. Terus menghukum dengan sistem ranking ya. Alhamdulillah kan sekarang kita sudah tidak menggunakan sistem ranking lagi ya. Kemudian merampas hak-hak menghargai. Jadi kalau semuanya penghargaan itu konsep disiplin dengan identitas termasuk gagal ya Bu, karena cakupannya bukan jangka panjang. Ini pendek, tapi ini emang bisa berhasil Bu. Semuanya anak-anak semuanya untuk membuang sampah pada tempatnya pada hari itu mungkin gitu, pada saat itu, tapi nanti dia akan melakukan hal sama lagi karena bukan timbul dari dirinya. Bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Yaitu dengan konsekuensi dan penghargaan. Nah, konsekuensi juga bisa penguatannya jangka pendek, perlu mentoring berkelanjutan seperti ini ya, penghargaan itu maksudnya konsekuensi yang jangka pendek jadinya dia. Terus stimulus respon, murid menghormati peraturan, 3 kehilangan waktu dengan merenungi kesalahan. Biasanya kalau semuanya dengan konsekuensi itu kamu begini tapi dengan dapat ini gitu. Jadi bukan dari kesadaran sendiri. Nah, tapi bagaimana dengan ini sukses penghargaannya? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Penghargaannya mungkin diapresiasi ya Bu ya. Tidak bentuk dalam bentuk kasih barang atau apa, dia diberikan motivasi gitu, apresiasi gitu anak-anak. Kalau semuanya sudah melakukan hal yang baik, diberikan penghargaan dengan ucapan
kasih atau itu bagi anak itu adalah udah cukup gitu. Jadi nggak menimbulkan jangka panjang waktu bikin iri kalau seumpamanya diberikan selalu diberikan reward. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Terus murid bisa menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi kalau seumpamanya berbudaya positif itu dia yang kontrolnya, gitu, bukan dari orang lain. Itu atas kemauan dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki masalah. Jadi dengan penghargaan itu diharapkan kalau seumpamanya itu konsepnya gagal, kalaupun sukses ini ya Bu ya yang akan terjadi. Kalau hukuman itu konsekuensinya, kalau yang bikin sukses hukuman itu konsekuensinya ini penguatannya jangka pendek, terus perlu mentoring berkelanjutan, murid jadi takut. Biasanya juga ada juga murid yang dendam, ya. Stimulus respon, terus murid menghormati pelaturan, memang iya, tapi dalam jangka pendek. Kehilangan waktu dengan merenungi kesalahan. Jadi anak-anak tuh tidak merenungi apa yang menjadi kesalahannya. Ya, ini bagaimana penerapan di disiplin positif ini dengan pendekatan restitusi. Ya, dari ibu-ibu semuanya, saya ingin mendengarkan pengalaman ibu-ibu dalam penerapan disiplin positif di kelasnya masing-masing. Mungkin ada yang mau ini, ya silakan. Ya, terima kasih Bu Inta atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang disampaikan oleh Bu Inta, itu sangat menarik ya. Untuk disiplin positif, mengimplementasikannya ya, budaya positif itu yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Di mana membuat keyakinan kelas itu, di sana anak ikut serta ya, diajak, dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Proses yang saya lakukan yaitu dengan anak-anak diminta membawa kertas lipat yang warna-warni, nanti diisi di dalamnya, kita kasih arahan dan mereka keyakinan kelas apa saja yang akan mereka nanti sepakati bersama. Misal contohnya kalau masalah Tiara, ibu menghargai guru yang sedang menjelaskan. Ada lagi juga yang bilang menulis di kertas lipat itu dengan tidak membawa handphone. Terus ada lagi juga yang masuk tepat waktu, masuk kelas dengan tepat waktu. Dengan banyaknya siswa 35, di situ saya kerucutkan mana, dikelompokkan mana hasilnya yang sama, kesepakatannya yang sama. Baru nanti terdapat kalau masalah 6 kesepakatan kelas yang saya buat di kelas 6C, yaitu menghargai guru, tepat waktu masuk kelas, menjaga kebersihan kelas, dan seterusnya ya. Nah setelah itu, saat pembuatan mereka dilibatkan dengan menggunting kertas lipat tersebut. Setelah selesai, mereka tempelkan di papan tulis sehingga kesepakatan itu disepakati bersama, sehingga terjadilah atau terbuatlah itu keyakinan kelas di kelas 6C. Mungkin seperti itu kita contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih atas buat Bu Mimin. Iya, bagus sekali, benar sekali bahwa saat pertama kita masuk kelas itu harus membuat kesepakatan kelas, yaitu dengan keyakinan kelas. Bagaimana jadi anak ketika melanggar itu ingat kesepakatan yang telah kita buat. Mungkin ada yang mau menambahkan, Ibu? Ya, terima kasih Bu Ita. Disiplin positif yang saya terapkan di kelas 1, ya kebetulan saya mengajar di kelas 1.
Nah, di kelas 1 ini ada tes membaca ya, setiap hari Selasa dan Kamis ada GLS, gerakan literasi sekolah. Nah, saya ya jadi untuk membaca itu antri gitu ya. Jadi budaya disiplin positif ini antri. Waktu pertama tes membaca itu ada yang menyerobot ya. Nah, kata temannya itu, ibu ini nggak boleh kan? Ya nggak boleh sayang, jadi harus antri. Jadi sampai sekarang alhamdulillah ya, dengan saya beritahu juga dan teman-temannya, ini kan nggak boleh menyerobot, jadi harus ke belakang dulu ya Bu ya. Iya, jadi alhamdulillah sampai sekarang kalau anak-anak tes membaca ini kan awalnya menulis dulu ya Bu ya. Ibu saya udah selesai menulisnya, sekarang tes baca ya, silahkan sayang. Nah, jadi kalau yang sudah boleh antri secara disiplin gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan disiplin positif ini untuk kelas 1 ini budaya antri ya, begitu Bila. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Reni, sangat bagus sekali, inspirasi. Betul sekali, budaya antri itu sangat sedang, apalagi kalau di kelas kecil. Ternyata anak kan biasa pengen cepat-cepat kalau boro-boro gitu ya, untuk dinilai gitu. Jadi saya juga melihat di SD anak saya gitu ya, mereka itu ngantri gitu ya, sabar gitu sambil ya, walaupun main, kalaupun yang sudah bisa bermain tapi tidak mengganggu yang antri. Jadi nggak saling dorong-dorong karena memang sudah terbiasa seperti itu. Jadi bagus sekali Bu Reni sudah menerapkan antri dari sejak dini. Semoga nanti anak-anak lebih menyadari lagi ketika momen-momen yang kayak salaman besar kayak gitu kan masih ada yang dorong-dorongannya. Tapi berarti dia sudah menyadari bahwa tadi ada yang protes, berarti dia menyadari bahwa itu perbuatan yang merugikan orang lain. Ada yang menambahkan Bu? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau barusan Bu Mimin sama Bu Reni menyampaikan budaya positif yang telah dilaksanakan, kalau pengalaman saya kebetulan mengajar kelas tinggi, kelas 6, ingin memberikan contoh tentang tadi motivasi. Sangat berperan sekali motivasi. Contohnya motivasi dalam diri anak intrinsik. Jadi betul bahwa motivasi dalam diri anak itu sangat penting sekali. Misalnya untuk peraturan untuk membuat tanggal, kebetulan anak-anak tiap hari terus saja dinasihati, dikasih ujangan, dan sampai pernah ada suatu ungkapan mungkin bagi mereka berupa ancaman ya, bahwa apabila tidak membuat tanggal maka tidak boleh jajan. Ternyata dengan munculnya suatu ungkapan itu, mereka bukannya jerah, malahan menyengajakan perilaku yang tidak baiknya itu. Jadi betul sekali bahwa ancaman itu benar-benar tidak efektif dan intrinsik dalam siswa sangat kuat sekali pengaruhnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Cucu. Alhamdulillah guru-guru Babakan Jati hebat-hebat ya, sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita ini ya. Mungkin ada yang menambahkan lagi dari yang lain? Cukup? Ya, cukup. Sekarang bagaimana menerapkan budaya positif dengan pendekatan restitusi? Restitusi itu apa sih? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak itu sadar akan kesalahannya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran pada diri anak tersebut, yaitu dengan pendekatan restitusi ini. Kemudian memperbaiki hubungan. Hubungannya apa? Tentu hubungan murid dengan murid, hubungan murid dan guru. Kemudian sifatnya apa? Tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan memaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan kemudian menguatkan
dan fokus pada solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukannya mencari kesalahannya apa, tapi solusinya kenapa mereka membuat kesalahan seperti itu. Perbedaannya ya, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau supaya pendekatannya dengan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat, misal hormat bendera 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Saya juga pernah ini ya. Ya udah, kalau semuanya konsekuensinya karena kamu tidak mencatat, kamu nggak boleh istirahat. Ternyata itu tidak efektif ya Bu. Guru tegas dan murid menghormati aturan. Memang dampaknya itu guru tegas dan murid menghormati aturan. Tapi tadi juga sifatnya jangka pendek, bukan kesadaran diri. Kalau restitusi gimana? Guru menanyakan keyakinan kelas atau kelas dirinya. Kalau semuanya kamu melanggar keyakinan kelas, apa? Kalau kita mau bikin keyakinan kelas, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Biasanya kayak gitu. Ternyata dia melanggar dan dia mengucapkan itu, berarti dia sadar kalau dia melanggar keyakinan kelasnya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan metode restitusi ini diharapkan siswanya itu menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kenapa salah satu dia mengerjakan PR itu dia juga menghormati dirinya dan guru ya gitu. Jadi itu yang ingin dibangun dengan kesadaran sendiri. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada pengontrol ya. 1, penghukum. 2, pembuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. 5, manajer. Nah, sebelum dijelaskan kira-kira dari 5 posisi ini, kira-kira mana yang paling bagus? Sebagai teman. Sebagai teman. Apakah udah kita laksanakan ya? Kalau semuanya dalam diri sendiri, itu kita menerapkannya. Saya juga sebagai teman. Padahal seharusnya itu, bagusnya itu posisi kontrol restitusi adalah kita sebagai manajer. Iya. Karena kalau teman biasanya ada toleransi, anak ngerasa guru sebagai teman jadi udahlah gitu. Nanti juga dimaafkan gitu. Nanti juga dikasih dikasih kelonggaran seperti itu. Tentu kalau penghukum itu kan udah jelas ya, anak-anak kamu kalau semuanya ini melakukan apa, pasti anak jadi takut atau kalau kelas besar itu biasanya dendam lahirnya. Dendam apalagi kalau semuanya menghukumnya di depan orang banyak dan dia merasa malu gitu ya, dipermalukan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Bagaimana membuat orang merasa bersalah? Ya, kamu jangan jadi dia memposisikannya membuat anak itu merasa bersalah. Jadi bingung kemudian posisi kita sebagai teman, bagaimana kita merangkul anak itu sebagai teman. Tapi biasanya itu tadi karena terlalu dekat kadang anak juga tidak mematuhi. Kemudian pemantau dan manajer. Kalau manajer ini jadi memposisikannya bahwa kita merangkul dulu, mengerti dulu apa permasalahan anak, kemudian kita memberikan solusi secara bersama-sama apa yang menjadi kendala dari anak tersebut sehingga dia tidak mematuhi peraturan tersebut gitu ya. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh, Gimana
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau semuanya penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu posisi penghukum kita kalau semuanya melakukan seperti itu. Kalau membuat merasa bersalah akan mengatakan beberapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, guru sedih, kenapa kamu gak nurut, jadi itu menimbulkan rasa bersalah sama anak. Kemudian posisinya sebagai teman, ayo kamu tuh tertib buat ibu bangga, hari ini tidak apa-apa kamu salah gitu. Biasanya kamu gitu, jadi tetap ada rasa longgar ya. Gitu. Nah kalau semuanya posisinya memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau ada melanggar peraturan, konsekuensinya apa? Nah kalau semuanya posisi manajer, ditanyanya tuh apakah kamu tahu apa kesalahanmu gitu. Dia yang akan menjawab kesalahannya apa. Oh iya, saya tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi ditanyakan lagi kan, kita solusinya apa? Oh iya, saya nanti minta ke orang tua untuk beli gitu, atau enggak bagaimana? Jadi yang anak yang menemukan solusinya nanti kita nanti itu seperti itu. Nah ini tadi ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Beda ya teman-teman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bu? Hukuman. Tapi kalau semuanya dalam dirinya, saya pakai helm itu biar selamat aja. Itu keselamatan diri sendiri. Mengapa tidak peraturan, tapi keyakinan? Biasanya peraturan itu dibuatnya sepihak ya. Peraturan kayak sekolah gitu, kata tertib kan itu kan sepihak. Tapi kalau keyakinan kelas, kita sama-sama bugar sama anak-anak, bagaimana kita membuat keyakinan kelas untuk bisa dilaksanakan di dalam pembelajarannya, telah disepakati gitu ya. Terus ini, nah dalam mencuci tangan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya Bu ya, jadi anak-anak kan mempunyai kesadaran kalau menggunakan masker di tangan tempel itu adalah biar supaya kita budaya bersih sehat. Tapi kalau semuanya karena takut ya udah cuci tangan aja gitu. Tapi tetap kayak gitu. Tapi kalau kami sadar akan peraturan dalam dirinya sendiri bahwa kita tuh harus menjaga kebersihan, pasti kalau semuanya tangannya kotor atau memakan itu pasti mencuci tangan. Seperti peraturan kita tentang sampah gitu ya, dan ini juga lagi diusahakan dalam anak-anak untuk bisa memilah sampah gitu. Jadi harus pembiasaan yang memang anak-anak terus dilakukan ya, baik semuanya kita dalam upacara selalu diingatkan dalam pembiasaan setiap Selasa dan Kamis Jumat ya, terus di kelas juga selalu diingatkan. Biasanya bikin videonya jadi aja. Jadi bagaimana membentuk keyakinan kelas Bu di kelas lebih abstrak dari peraturan? Ya, seperti itu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, sedikit saja, nggak usah banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Mungkin ada contoh seperti apa keyakinan kelasnya?
Kalau Bu Imas bagaimana keyakinan kelas di kelas 4? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kelas 4 kemarin di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas. Awalnya mungkin saya sebagai wali kelasnya bertanya kepada anak-anak apa saja yang dibutuhkan di kelas gitu. Kira-kira kalian tuh seperti apa nih pengennya kelas gitu ya. Nah, berawal dari sana kemudian supaya kelas misalnya ingin tertib kelasnya atau ingin nyaman kelasnya. Nah, kira-kira untuk nyaman itu harus seperti apa gitu ya. Nah, di sana barulah muncul harus tertib, tidak saling bukan. Saya dari awal menyarankan kepada anak-anak tidak memulai kalimat itu dengan kalimat negatif ya, atau dengan kata negatif. Jadi saling membantu, kemudian saling menghargai dan sebagainya. Nanti ditulis, nah oleh anak ditulis semuanya. Kemudian kita kelompokkan. Ini kalau ada yang hampir sama berarti masukkan ke poin mana. Nah setelah itu, setelah disepakati, kemudian semuanya menandatangan. Jadi istilahnya itu adalah kesepakatan kalian, berarti yang melakukan kita semuanya. Kesepakatan kita, dari kita dan dari kita. Kita. Ya contohnya mungkin tadi kesepakatannya itu ya. Jadi saling membantu, kemudian saling menghargai gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan tidak boleh terlambat, tidak ada seperti itu. Tapi kita disiplin atau masuk tepat waktu gitu ya dalam kata atau kalimat yang positif gitu. Ya, terima kasih Bu Imas, ya betul sekali. Kenapa dibuat dalam bentuk kata positif? Jadi biasanya kalau semuanya keyakinan kelas itu nggak ada kata dilarang atau jangan. Semuanya dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti biasanya kata-kata positifnya apa? Menjaga kebersihan, buang sampah pada itu jadi kata-katanya positif, gitu ya. Tidak dilarang atau jangan, biasanya seperti itu. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Gunanya itu kalau segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Nah, kalau semuanya anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan dulu identitasnya. Ketika anak tidak membawa tidak memakai seragam lengkap, kita semua akan melakukan hal yang terbaik bagi kita. Jadi pasti ditanamkan dulu seperti itu, menstabilkan dulu. Kenapa anak tersebut tidak memakai seragam lengkap? Kemudian validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kenapa mereka tidak memakai atribut lengkap? Pasti alasannya apa? Kita tanya. Bisa jadi lupa, tidak punya, lupa itu karena kesiangan atau terburu-buru kesiangan. Jadi pasti memiliki alasan. Jadi kita harus tanyakan dulu kenapa sampai mereka tidak memakainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini kita keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita disadarkan bahwa anak itu bahwa kita sebagai siswa harus mematuhi peraturan sekolah. Nanti kita harus disiplin. Salah satunya dengan memakai seragam lengkap. Ya, seperti itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang imam atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi seperti itu. Bagaimana kita itu dalam menerapkan budaya positif tentu diri kita sendiri dulu yang harus menerapkannya, sehingga kita jadi menuntun, jadi suri teladan buat murid kita. Kalau kita
positif untuk anaknya juga akan mengikuti. Salah satunya selain dari dalam diri juga, tentu dari eksternalnya, yaitu dari gurunya. Bagaimana kita menjadikan budaya positif di sekolah itu menerap dalam diri anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu guru dan semuanya yang telah menyimak dan memperhatikan selama materi ini berjalan. Saya ucapkan terima kasih, thank you very much. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Terima kasih ya Bu Elvita atas penyampaiannya. Alhamdulillah ini menjadi bahan renungan, bahan refleksi juga untuk kami sebagai pendidik, di sini di sekolah khususnya. Jadi memang betul ya, tadi kita itu sebagai pendidik memang harus banyak belajar lagi ya, karena pendidik sekarang itu beda dengan yang dulu ya. Kalau kita itu kan dulu jadi guru itu kalau satu kali bicara itu langsung disegani ya. Kalau sekarang kita posisi kontrol itu ada 5. Yang paling bagus itu sebetulnya sebagai manajer ya, tetapi tetap gitu ya, kita menjadikan posisi kita sebagai teman misalnya, dianggapnya tidak ada kurang bawanya gitu ya. Jadi anak-anak tetap aja bisa melawan gitu ya ke kita. Tempat melawan artinya mereka itu terkadang banyak alibi, banyak menyepelekan. Nah kemudian ketika kita posisinya sebagai manajer, kita pun betul ya, itu harusnya seperti itu. Kita tidak mudah untuk menjudge atau menyimpulkan bahwa anak ini kenapa terlambat dan sebagainya gitu kan. Jadi hanya satu pihak kita saja yang langsung menyimpulkan. Tetapi kita tidak melihat dulu ini alasan anak seperti apa. Kemudian kan biasanya kalau ada yang bertengkar ya, kalau ada yang bertengkar di kelas itu kita tuh langsung marah. Nah memarahinya tuh terkadang ketika ada 2 orang yang bertengkar, kemudian ada yang nangis. Yang nangis itu cenderung kita yang bela, seolah-olah dia yang jadi korban. Padahal mungkin belum tentu ya seperti itu. Nah disinilah mungkin manfaat dari bagaimana ada segitiga restitusi, kemudian bagaimana posisi kontrol kita. Nah ketika ada yang bertengkar seperti itu, kita bisa mencari dulu penyebabnya apa. Si anak ini mengapa gitu. Ya, siapa tahu memang dua-duanya salah, tapi yang ini karakternya tidak bisa menahan emosi, akhirnya dia melakukan emosinya dengan nangis. Kalau yang ini masih kuat gitu, tidak meluapkan dengan tangisan. Nah seolah-olah kita tuh melihat yang nangis yang jadi korban, padahal bisa saja yang salah tuh yang nangis, misalnya seperti itu ya. Nah jadi memang ini juga jadi refleksi untuk kita bahwa kita harus hati-hati kepada anak. Jangan sampai anak itu merasa kita sebagai guru yang galak gitu, yang selalu marah-marahin anak gitu ya. Padahal ya memang salah kita juga mungkin ya, tidak mencari tahu alasannya seperti apa. Nah kalau menurut saya mungkin ya kita meskipun kita belum menjadi seorang yang posisinya di manajer gitu ya, tapi setidaknya kita minimal kita menjadi pengamat dulu gitu, atau pengawas ya, yang mengawasi seperti apa. Dan intinya mudah-mudahan kita tidak sebagai penghukum. Bisa seperti itu karena bisa ala biasa, bisa karena biasa gitu ya. Kenapa? Mungkin di kita itu anak-anak tidak bisa dilelian, tidak bisa dengan cara yang benar-benar ada restitusi. Kalau restitusi itu sampai ke anak itu ada sadar menyadari kesalahan mereka itu apa, akhirnya mau seperti apa nanti ke depannya itu kan tidak seperti itu. Di kita pun memang lumayan gitu perlu proses karena kebiasaan di kita seperti itu. Kalau kita ada bergerak gitu, termasuk saya sendiri gitu ya, termasuk saya sendiri kalau sudah tidak bisa dilelian, misalnya Bu Rani sudah tidak bisa dilelian, udah angkat tangan nih, ya udah mau tidak mau itu jalan terakhir
Terima kasih tambahannya, refleksinya, Mas. Betul sekali yang saya alami juga kalau semuanya di sini. Kalau semuanya kita terlalu sebenarnya terlalu luas gitu sama anak, kadang anak juga diperlaluin. Jadi harus ketika ada nada-nada yang agak keras itu baru diperhatikan. Seperti saya kelas 1 sebenarnya, anak-anak duduk, anak-anak kan diem aja, anak-anak duduk bareng, duduk siap, ya pasti langsung siap gitu. Jadi menemukan kesadaran pembiasaan seperti itu memang mulai agak susah gitu ya. Jadi anak-anak tuh harus ada intonasi sedikit agak tinggi aja, mulai diperhatikan. Ketika kita anak-anak ribut ya, jangan ribut. Tapi kalau semuanya duduk sih ya, udah langsung iya. Tapi memang efektifnya itu paling berapa? Tapi minimal anak tuh terbuyarkan konsentrasinya. Kita ada ini gitu ya. Jadi nggak bosan-bosannya untuk terus kreatif dan kita mengingatkan terus terus bicara gitu ya kalau di kelas 1 ya, begitu juga di kelas 7. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang tadi sudah berpartisipasi, yang sudah mengungkapkan refleksi diri, memberikan umpan balik dan memberikan pendapatnya dalam diseminasi ini. Saya ingin memberikan tepuk terima kasih kepada ibu-ibu guru yang tepuk terima kasih. Hati ini mau bilang terima kasih. Alhamdulillah acara penyampaian desiminasi dari Ibu Erlita sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babakan Jati.